Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 15 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Silakan, Opa Hans. Renungan pagi 15 Juni 2021 dengan judul Kita Harus Bersih Lahir dan Batin. Ayat tema Yeskil 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Supaya berkenan di pemandangan Allah, para pemimpin bangsa itu harus memperhatikan dengan keras keadaan kebersihan tentara Israel, bahkan ketika mereka pergi ke medan perang. Tiap-tiap jiwa, mulai dari panglima sampai kepada prajurit yang terendah dalam tentara itu, diperintahkan dengan keras supaya memelihara kebersihan dalam diri dan tempat sekelilingnya, karena bangsa Israel telah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang khusus. Mereka terikat dengan suci supaya suci dalam tubuh dan roh. Mereka sekali-kali tidak boleh melalaikan segala kewajiban mereka. Dalam segala hal mereka harus memelihara kebersihan. Mereka sekali-kali tidak boleh membiarkan apapun tidak teratur atau tidak sehat di sekitar mereka. Tidak ada yang akan mencemarkan kesucian suasana. 10 perintah yang diucapkan oleh Yahweh dari Sinai tidak dapat hidup di dalam hati orang-orang yang tidak karuan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kotor. Jika Israel purba tidak dapat begitu banyak mendengarkan proklamasi hukum yang kudus itu, kecuali mereka menaati perintah Yahweh dan membersihkan pakaian mereka, bagaimanakah hukum yang kudus itu dapat ditulis di hati orang-orang yang tidak bersih dalam pribadi, dalam berpakaian, atau dalam rumah mereka? Itu adalah mustahil. Surga adalah tempat yang bersih dan suci. Allah murni dan suci. Semua yang datang ke hadapan hadirat-Nya haruslah memperhatikan segala petunjuk-Nya dan menjaga tubuh dan pakaiannya dalam keadaan suci dan bersih, dan dengan demikian menunjukkan hormat kepada diri mereka sendiri dan kepadanya. Hati pun harus disucikan. Barang siapa melakukan ini, tidak akan menghina namanya yang suci oleh menyembah Dia, sementara hati mereka dinajiskan dan pakaian mereka tidak bersih. Allah melihat segala perkara ini. Ia mencamkan persediaan hati, pikiran, kebersihan orang-orang yang menyembah Dia. Malaikat-malaikat dikesankan dengan segala hal ini yang mereka lihat di sekeliling umat Allah. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa harus bersih lahir dan batin? Roh Nubuat menyaksikan yang berikut ini dalam Spirit of Prophecy volume 1 halaman 396 paragraf 2 yang berkata, dalam pertempuran dengan kerusakan batin dan godaan lahiriah, bahkan Salomo yang bijaksana dan berkuasa pun
dikalahkan. Kondisi ini, saudaraku dalam Tuhan, bukan hanya dialami oleh Salomo, tetapi oleh kita semua. Tidak ada satupun dari kita manusia yang lahir dan batinnya bersih. Kita semua manusia berdosa, batin kita rusak, lahiriah kita lemah terhadap godaan. Nah, apakah kerusakan batin tersebut? Kemenangan Akhir halaman 596 paragraf 1 menjelaskan. Kemegahan peragaan lahiriah, pertunjukan dan upacara ini yang hanya mencemoohkan kerinduan jiwa yang berpenyakit dosa adalah suatu bukti kejahatan batiniah. Dalam buku Kemenangan Akhir ini, kerusakan batin diterjemahkan menjadi kejahatan batiniah, dan itu adalah peragaan lahiriah yang megah, pertunjukan dan upacara. Hal ini berhubungan dengan tujuan kepausan yang dijelaskan dalam pasal 35. Namun perhatikan, oleh karena batin sudah rusak atau jahat, maka apa yang ditampilkan secara lahiriah menjadi bukti penyakit dosa. Artinya, kerusakan batin sangat berhubungan dengan kerusakan lahiriah, atau kerusakan batin berhubungan dengan godaan lahiriah. Sebab apa yang ditampilkan secara lahiriah berasal dari dalam batin. Apalagi bukti kerusakan batin? Kita baca dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 397 paragraf 3 yang berbunyi, kecemburuan, sangka-sangka jahat, dan kekikiran disimpan dalam hati, dan perkataan menunjukkan kerusakan di dalam hati. Dalam buku Amanat kepada Orang Muda ini, kata kerusakan batin atau inward corruption diterjemahkan menjadi kerusakan di dalam hati. Dan dalam kutipan ini disebutkan ciri-ciri dari kerusakan hati tersebut, yaitu kecemburuan, sangka-sangka jahat, serta kekikiran. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Christian's Education halaman 122 paragraf 2 yang berkata, mereka yang akan menjadi penakluk harus terlibat dalam konflik dengan agen-agen yang tidak terlihat. Kerusakan batin harus diatasi, dan setiap pikiran harus diselaraskan dengan dan tunduk kepada Kristus. Kerusakan batin kita harus diatasi, dan caranya adalah dengan menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Yesus dan tunduk kepadanya. Artinya, untuk membersihkan lahir dan batin, yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus. Kenapa? Manuskrip Religious volume 21 halaman 11 paragraf 4 menyatakan, Kristus tidak perlu berpuasa selama 40 hari karena kerusakan batin atau untuk menundukkan diri. Dia tidak berdosa. Karena kitalah dia berpuasa. Dia telah ditinggikan oleh Allah, tetapi dia merendahkan dirinya, dan ketika dia dapat mengambil keuntungan dari keadaan untuk menguntungkan dirinya, dia tidak melakukannya. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang belantara adalah untuk kita. Dan Yesus menang. Karenanya, hanya Yesuslah yang kita butuhkan untuk mengatasi kerusakan batin kita dan godaan lahiriah. Itu sebabnya Yesuslah yang dapat membersihkan batin kita. Nah, ingat tadi, batin adalah sama dengan hati. Maka, menjadi putra dan putri Allah halaman 14 paragraf 1 berkata, Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Singkat, padat, dan jelas bahwa hanya Kristus yang berkuasa membersihkan hati kita. Hanya Kristus yang dapat membersihkan batin kita, sebab hanya Kristuslah yang telah menang. Nah, bagaimana caranya Yesus membersihkan hati kita? Kita baca dalam From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2 yang menjelaskan, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22.
Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa, yaitu hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Nya White kutip Wahyu 3 ayat 20 yang adalah perkataan Roh kepada jemaat Laodikia. Roh siapakah yang dimaksudkan? Roh-Nya Kristus. Sebab Yesuslah yang mengetuk pintu hati kita, dan saat kita buka, maka Yesuslah yang masuk, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 179 paragraf 3 yang berbunyi, surga adalah tempat yang bersih dan suci. Allah murni dan suci. Semua yang datang ke hadapan hadirat-Nya haruslah memperhatikan segala petunjuk-Nya dan menjaga tubuh dan pakaiannya dalam keadaan yang suci dan bersih, dan dengan demikian menunjukkan hormat kepada diri mereka sendiri dan kepadanya. Hati pun harus disucikan. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita rindu masuk surga, maka hati kita harus dibersihkan, harus disucikan. Sebab apa yang dari dalam hati kita, itulah yang tampak secara lahiriah. Karenanya, bila hati bersih dan suci, maka perilaku lahiriah kita menjadi bersih dan suci. Dan itu hanya dengan menerima Kristus dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang berkuasa membersihkan dan menyucikan hati kita. Karenanya, mau bersih lahir dan batin, pilih yang terbaik, yaitu Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Bila mana kami mau selamat, masuk surga, kami harus memiliki hati yang bersih dan disucikan. Oleh karenanya, yang terbaik adalah dengan menerima Kristus dalam hati ini oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab hanya Yesus saja yang berkuasa membersihkan hati kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.